Hai semuanya, kita dari kelompok 4. Tak kenal maka tak sayang, tapi yang udah kenal juga belum tentu sayang. Nama saya Yurika Gustiani Rashidina. Nama saya Anissa Takia Rifdah. Nama saya Ratna. Masuknya Hindu-Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya berakhir zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno. Jadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu-Buddha dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Nah, selanjutnya ada teori awal mula masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori Brahmana ini dikemukakan atau diprakarsai oleh orientalis J.C. Van Leer. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. Yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta kesatria. Teori yang dikemukakan Prof. Dr. J.L. Mons ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta kesatria dalam peperangan, menurut teori kesatria, mendorong orang kesatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Yang ketiga ada teori Waisa. Teori Waisa menyatakan bahwa golongan Waisa yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, orientalis Prof. Dr. N.J. Krom, pengusung teori Waisa berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisa ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia di samping berdagang. Golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara lalu menikah dengan penduduk setempat. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti IFD K. Bosch. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya ajaran Hindu-Buddha di Nusantara mengalami perkembangan pesat di masyarakat. Masyarakat Nusantara yang pada awalnya sekitar abad ketiga menganut kepercayaan animisme dan dinasmis, kemudian belajar dan masuk agama Hindu-Buddha. Penyebaran dan perkembangan ajaran Hindu-Buddha juga tidak lepas berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah di Nusantara. Adanya kerajaan-kerajaan tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dalam buku Sejarah Politik dan Kekuasaan tahun 2019, Tapil Rembe dan kawan-kawan, keterlibatan Indonesia dengan dunia luar telah dimulai sejak abad pertama Masehi. Mereka telah mengadakan komunikasi, hubungan perdagangan, dan pernikahan dengan orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Nusantara dan mulainya terjadi perubahan. Selanjutnya, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang berada di daerah Kutai Provinsi Kalimantan Timur merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara. Pengaruh datangnya kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu, menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat berbentuk suku berubah sistem pemerintahannya. Kepala pemerintahannya yang semula seorang kepala suku berubah menjadi seorang raja. Kerajaan Kutai yang letaknya di sekitar aliran Sungai Mahakam
diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Letaknya yang berada di jalur perdagangan India Barat dan Cina Timur banyak pengaruh dari luar yang masuk. Bukti adanya kerajaan Kutai pernah berdiri dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa yang diperkirakan berasal sekitar tahun 400 Masehi atau abad ke-5. Yupa adalah tugu batu peringatan dan tempat penambatkan hewan dan dalam upacara agama Hindu. Tulisan pada Yupa dengan huruf Pallava dan huruf Sanskerta yang berasal dari India. Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan, tertera nama Sang Maharaja Kundungga. Nama tersebut diperkirakan nama asli Indonesia. Raja Kundungga merupakan pertama kerajaan Kutai. Namun penggantinya seperti Aswawarman, Mulawarman, menunjukkan nama India dan upacara-upacara yang diadakan merupakan upacara Hindu. Ini membuktikan bahwa Raja-Raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang memeluk agama Hindu. Yang kedua, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Sumatera. Menurut para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berada di Palembang dan diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Bukti tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya dengan ditemukannya prasasti. Dalam prasasti tersebut menceritakan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Karangbrahi, dan Telaga Batu. Selain prasasti dengan berita dari Cina, di mana pendeta Ising pada 671 Masehi menyatakan pernah singgah di Sriwijaya dan belajar bahasa Sanskerta. Kemudian pada pendeta Cina dianjurkan belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung agama Buddha dan penganut yang taat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan agama Buddha yang sampai ke luar negeri. Yang ketiga ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Sunda, Jawa Barat, diperkirakan berdiri pada abad ke-5, dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta serta sumber berita Cina. Prasasti yang merupakan peninggalan Tarumanegara seperti Prasasti Ciaruten, Jambu, Kebon Kopi, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Cidangyang. Raja Punawarman merupakan raja terkenal yang memerintahkan Tarumanegara selama 22 tahun. Ia dianggap penjelmaan Dewa Wisnu. Masyarakat Tarumanegara selain bercocok tanam, sebagian juga hidup dari perdagangan, antara lain gading gajah, cula badak, dan kulit penyu. Yang keempat ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan, di mana pusatnya berada di lembah Sungai Progo yang meliputi dataran tinggi Magelang, Mutilan, Sleman, dan Yogyakarta. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya yang dikenal sebagai raja yang besar, gagah berani, dan bijaksana. Kerajaan Mataram kuno pernah diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Hal itu bisa ditemui dari prasasti Canggal 732 Masehi dan prasasti Balitung. Yang kelima ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berdiri sekitar abad ke-12. Ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja Kediri yang terkenal adalah Jayabaya dan raja terakhir Kertajaya. Pada masa kejayaannya, hadir pujangga keraton yang menciptakan kakawin antara lain Empu Sedah dan Empu Panuluh dengan gubahannya Ratayuda, Hariwaswara. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada 1222 oleh Ken Arok. Ken Arok mendapat gelar Sri Rangga, Raja Sasang Amurwabumi. Ken Arok juga merupakan pendiri dinasti Rajasa dan Girinda. Menjadi raja, Ken Arok memangku jabatan Akuwu atau semacam bupati.
Umapel setelah menyingkirkan Tunggal Ametung. Kenarok hanya memerintahkan 5 tahun. Pada 1227, Kenarok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, anak tiri Kenarok. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kartanegara. Pada tahun 1268 sampai 1292, Kartanegara memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa, seperti mengirim ekspedisi Pemalayu ke Kerajaan Melayu pada 1175. Sebagai kekuasaan yang luas, Kerajaan Singasari mendapat ancaman dari dalam dan luar. Dari luar kerajaan Mongol pada masa Kubilai Khan dan dari dalam berasal dari Jayakatwang, yaitu seorang keturunan kerajaan Kediri. Saat Kartanegara dalam penyerbuan ke Melayu, Singasari diserang Kubilai Khan. Akibatnya Singasari mendapat ditaklukkan dan membuat kekuatan lemah. Ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang dengan membunuh Kartanegara dan para Brahmana yang melakukan upacara. Raden Wijaya, menantu Kartanegara, berhasil melarikan diri. Dan yang terakhir, ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar sejarah Indonesia. Kekuasaan Kerajaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan. Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293. Di mana pada waktu itu dinobatkan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya memiliki keempat putri Kartanegara, yaitu Tribuneswari, Narendaduhita, Prajnaparamita, dan Gayatri. Raden Wijaya memerintahkan dengan baik dan bijaksana. Pada awal pemerintahannya, ia memberi imbalan kepada orang atau panglima yang membantunya mendirikan Majapahit. Pengganti Raden Wijaya adalah Jayanegara. Pada masa pemerintahannya terjadi banyak pemberontakan seperti Juru Demang, Gajah Biru, Nambi, Semi, dan Kuti. Saat terjadi pemberontakan Kuti, Jayanegara terdesak dan mengungsi di Badan Der. Di sana diselamatkan oleh pasukan pegawai raja, yaitu Bayangkari, di bawah pimpinan Gajah Mada. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. Tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh Tancap, tabib istana, dan digantikan oleh Tribuwanatunggadewi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.